Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cantika Riani, NIM 11820200050. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai peran dan tanggung jawab masyarakat dan pemerintah di dalam pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu komponen terpenting yang dimiliki suatu bangsa. Bahkan kemajuan atau kemunduran yang dialami suatu bangsa sangat terpengaruhi dari kualitas pendidikan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, pembangunan kualitas pendidikan di Indonesia adalah merupakan tanggung jawab dari seluruh elemen masyarakat yang ada di dalam negara. Tugas ini bukanlah hanya tugas dari pemerintah atau pendidik semata, tetapi masyarakat pun memiliki peran dan tanggung jawab yang harus diemban agar kualitas pendidikan yang ada di dalam negara Indonesia ini semakin maju dan berkembang. Masyarakat memiliki pengaruh yang sangat besar bagi pertumbuhan seorang anak. Anak-anak yang dibesarkan di pedesaan dengan anak-anak yang dibesarkan di perkotaan pasti memiliki kepribadian yang berbeda. Bagaimana cara dia bersikap, bagaimana cara dia berperilaku, apa saja yang akan dia lakukan akan sangat berbeda karena pola pikir dan pola asuhnya pun berbeda. Meningkatkan peran serta masyarakat tentu sangat berkaitan erat dengan mengubah cara pandang masyarakat terhadap pendidikan itu sendiri. Mungkin memang bukan hal yang mudah, tetapi jika tidak segera dilakukan, tidak dimulai, entah kapan akan terlaksananya suatu masyarakat yang sadar akan kepentingan dan tanggung jawabnya terhadap suatu pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka ada 7 peran yang biasa dilakukan oleh masyarakat dari partisipasi yang paling rendah sampai partisipasi yang paling tinggi. Kita bisa lihat, yang pertama perannya yaitu peran serta dengan menggunakan jasa pelayanan yang tersedia. Jenis ini adalah jenis yang paling umum. Pada tingkatan ini, masyarakat hanya memanfaatkan jasa sekolah untuk mendidik anak-anak mereka. Peran masyarakat di sini hanya mengandalkan instansi, lembaga, ataupun sarana yang sudah diadakan pemerintah dalam suatu pendidikan tanpa ikut berperan aktif yang lebih lagi. Selanjutnya, yang kedua ada peran serta masyarakat dengan turut memberikan kontribusi berupa dana, jasa, ataupun barang yang bisa diberikan untuk perawatan atau pembangunan fisik sekolah. Yang ketiga yaitu peran serta masyarakat secara pasif. Di sini masyarakat mengikuti dan menerima segala putusan yang dibuat oleh komite sekolah. Contohnya dengan membayar iuran per bulan. Yang keempat, ada peran serta melalui konsultasi. Dengan adanya konsultasi antara orang tua dan pihak pendidik terkait dengan masalah-masalah yang dialami anaknya selama proses belajar dan pembelajaran. Selanjutnya yang kelima ada peran serta dalam pelayanan. Di sini orang tua maupun masyarakat memberikan dukungannya terhadap program-program yang diadakan di sekolah seperti studi tour, kegiatan agama, atau kegiatan sosial. Yang keenam, berperan serta sebagai pelaksana kegiatan untuk melancarkan program-program yang diadakan oleh sekolah. Misalnya masyarakat memberikan sumbangsihnya dengan memberikan wawasan ilmu pengetahuannya, bisa jadi narasumber atau memberikan penyuluhan kepada siswa-siswa terkait keadaan-keadaan yang sedang terjadi di masyarakat, atau mungkin bisa juga mempermudah sekolah dalam melakukan program-programnya dengan memberikan perizinan, atau juga bisa memberikan pendataan yang memudahkan program-program tersebut. Yang ketujuh, ada peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan pendidikan, baik itu yang akademik maupun yang non-akademik, upaya mengembangkan sarana prasarana ataupun kualitas pendidikan yang ada. Setelah memahami perannya, masyarakat pun wajib mengetahui tanggung jawab apa saja yang ada di dalam dunia pendidikan yang harus dipenuhinya. Yang diantaranya adalah memberikan pembinaan, bimbingan bagi warga masyarakat setempat. Karena setiap peserta didik pasti berasal dari masyarakat tertentu. Jadi masyarakat pun harus bisa mengendalikan peserta didik tersebut agar terus berada di dalam jalan yang benar dan bisa mengikuti sistem pendidikan sesuai ajaran agama Islam. Di antaranya tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Yang pertama yaitu mengawasi jalannya nilai sosial budaya yang ada di dalam masyarakat. Kita tahu betul bahwa Indonesia ini memiliki budaya yang sangat beragam. Nah, salah satu cara menanamkan nilai pendidikan agama kepada anak yaitu dengan bekerja sama dengan pemerintahan setempat. Pemerintahan yang ada di masyarakat itu sendiri untuk mengadakan pengajian-pengajian rutin, kegiatan keagamaan yang bisa memberikan wadah bagi orang-orang yang ingin belajar, yang ingin mengembangkan dirinya dalam pendidikan Islam itu. Yang kedua yaitu menyalurkan aspirasi masyarakat.
Nah, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah yang ada di masyarakat, antara lain dengan menggalakkan transmigrasi, sistem keamanan lingkungan atau yang kita kenal sebagai Siskamling, Posyandu, dan lain-lain program-program yang menyongsong untuk terjadinya kemudahan dalam berpendidikan di dalam agama Islam ini. Kemudian yang ketiga, membina dan meningkatkan kualitas keluarga. Kita pun mengetahui bahwa perwujudan wewenang dan tanggung jawab masyarakat di dalam penyelenggaraan pendidikan Islam ini meliputi seluruh bentuk atau jenis upaya yang dilakukan dalam upaya mewujudkan warga masyarakat sejahtera. Wujud tanggung jawabnya kadangkala berisi kegiatan pelatihan keterampilan praktis yang berorientasi dalam waktu yang relatif singkat. Wewenang dan tanggung jawab masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan Islam adalah terwujud dengan adanya usaha untuk meningkatkan mutu dan luasnya kebudayaan, peradaban dari suatu kelompok masyarakat agar terhindar dari kebodohan, keterasingan. Kegiatan masyarakat dalam aktivitas kegiatan pendidikan Islam adalah berupa kegiatan keagamaan, pengajian atau ceramah misalnya, sehingga diharapkan adanya rasa ikut memiliki antar masyarakat satu sama lain. Akan dapat membawa suatu pembaharuan bagi masyarakat itu sendiri, agent of change and innovation, di mana masyarakat tetap memiliki tanggung jawab terlebih-lebih untuk meningkatkan kualitas tiap pribadi di bidang ilmu, keterampilan, kepekaan perasaan, dan kebijaksanaan. Umar Muhammad Al-Tumi Al-Syaibani mengemukakan bahwa di antara ulama-ulama mutakhir yang telah menyentuh persoalan tanggung jawab adalah Abbas Mahmud Al-Akkad yang menganggap rasa tanggung jawab sebagai salah satu ciri pokok bagi manusia pada pengertian Al-Quran dan Islam, sehingga dapat ditafsirkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang bertanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 110 dan juga di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 71 yang memiliki keterkaitan antara satu sama lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Dan juga di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim. Al-ayah sadaqallahul azim. Kedua ayat ini sama-sama membahas mengenai tugas kita sebagai manusia di dalam pendidikan itu, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, yaitu cenderung mengajak kepada hal-hal yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan-perbuatan yang munkar. Selanjutnya, yaitu peran dan tanggung jawab pemerintah dalam pendidikan. Secara umum, sebagaimana halnya satuan pendidikan yang lain, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 49 yang mengatakan bahwa pengelolaan sistem pendidikan nasional adalah tanggung jawab Menteri. Dalam penyelenggaraannya, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 menetapkan bahwa penyelenggaraan sekolah dasar menjadi tanggung jawab dua lembaga. Pasal 9 Bab 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang pengelolaan mencantumkan dua ayat yang dikaitkan dengan tanggung jawab ini. Ayat 1, pengadaan, pendayagunaan, dan pengembangan tenaga pendidikan, kurikulum, buku pelajaran, dan peralatan pendidikan dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah tanggung jawab Menteri. Ayat 2, pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan gedung serta penyediaan tanah sekolah dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan, serta berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah dan pemerintah daerah juga wajib menjamin tersedianya dana guna
terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara dari usia 7 sampai usia 15 tahun. Pemerintah perlu menyusun mekanisme sehingga orang tua dan kelompok-kelompok masyarakat dapat berpartisipasi secara optimal dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Adapun peran-peran pemerintah di dalam dunia pendidikan, yang pertama yaitu pemerintah harus menjadi pelayan masyarakat yang melayani segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan. Yang kedua yaitu perannya sebagai fasilitator yang menyediakan tempat ataupun menyediakan fasilitas untuk pendidikan. Ketiga, yaitu perannya sebagai pendamping, mendampingi masyarakat, menerima keluh kesahnya masyarakat mengenai pendidikan, sehingga bisa diperbaiki dan dijadikan evaluasi untuk pendidikan Indonesia yang selanjutnya. Kemudian yang keempat, perannya sebagai mitra, yaitu pemerintah menjadi rekan kerjasama antara pihak sekolah dengan masyarakat. Dan yang kelima, yaitu perannya sebagai penyandang dana. Pemerintah di sini memberikan bantuan dana kepada instansi sekolah yang memerlukan atau memberikan juga dana bantuan bagi siswa-siswa atau masyarakat yang membutuhkan. Alhamdulillah, poin demi poin yang tadi sudah dibahas mengenai peran dan tanggung jawab masyarakat dan pemerintah di dalam dunia pendidikan. Sesungguhnya kita semua, masing-masing dari kita, elemen yang ada di dalam negara ini memiliki peran dan tanggung jawab sendiri terhadap pendidikan yang diampu. Maka kita harus bekerja sama nih antara masyarakat dengan pemerintah ataupun pemerintah dengan masyarakat, dengan individu, kelompok atau perorangan. Karena apa? Karena pendidikan ini tidak akan maju apabila salah satu elemen penting di dalamnya tidak mendukung kemajuan dari pendidikan itu sendiri. Allahumma afiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.